Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Rosriani Apriliani. Dengan ini akan memaparkan sedikit tentang salah satu program pembiayaan di Bank Syariah, yaitu program pembiayaan Murabahah. Apa itu dan bagaimana tentang program pembiayaan Murabahah ini? Kita ikuti ulasan berikut ini. Sistem keuangan syariah telah berkembang di lebih dari 50 negara, baik negara dengan penduduk mayoritas muslim maupun non-muslim. Sistem keuangan syariah memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi pada perekonomian melalui dua aspek, yaitu pertumbuhan perekonomian dan keuangan yang lebih tinggi dan inklusif, serta stabilitas perekonomian dan keuangan yang lebih baik. Sampai dengan April tahun 2018, total aset perbankan syariah mencapai 435 triliun rupiah atau sekitar 5,79% dari total aset perbankan nasional. Sementara itu, aset industri asuransi syariah mencapai 42 triliun atau sekitar 5,89% dari total aset industri asuransi nasional. Pada periode yang sama, nilai kapitalisasi saham dengan efek syariah mencapai 3.248 triliun rupiah atau sekitar 52,5% dari total nilai kapitalisasi saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, nilai outstanding sukuk negara sekitar 600 triliun rupiah atau 17% dibanding total outstanding surat berharga negara atau SBN. Di awal berdirinya Bank Syariah, yaitu di tahun 1992, nama Bank Syariah belum diakui di sistem perbankan nasional. Waktu itu yang hanya diakomodasi adalah perbankan dengan sistem bagi hasil, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang dipelopori pertama kali oleh Bank Muamalat, kemudian diikuti oleh bank-bank syariah lainnya. Uniknya, bank-bank syariah yang muncul belakangan justru berada di bawah naungan dari bank-bank konvensional. Yang membedakannya adalah sistem yang dipakainya berbasis syariah dan namanya disematkan dengan kata syariah. Dengan semakin berkembangnya bank syariah, maka pemerintah membantu eksistensi perbankan syariah ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jadi dengan adanya peraturan ini, perbankan syariah nasional mempunyai payung hukum yang jelas. Dengan mergernya atau bergabung secara legal, 3 bank syariah milik BUMN yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah ini memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perbankan nasional secara umum, yaitu adanya peningkatan kestabilan. Karena dengan sistem perbankan yang lebih terkonsentrasi dan dengan tingkat kompetisi yang lebih rendah, maka akan mempunyai buffer terhadap berbagai kerentanan. Hal ini akan membuat kondisi perbankan menjadi lebih stabil, dan efek atau dampak positif bagi perbankan syariah adalah bisa menjadi loncatan bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Proses konsolidasi ini penting untuk memperkuat struktur perbankan nasional, memacu inovasi, dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Dan ini sejalan dengan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan, di mana OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2020 yang dikeluarkan pada bulan Maret 2020 yang lalu tentang konsolidasi bank umum. Proses konsolidasi bank kali ini sangat menarik karena baru pertama kalinya melibatkan bank syariah. Jadi dengan adanya merger ketiga bank syariah milik BUMN ini, maka total asetnya mencapai 245 triliun
dan langsung termasuk ke dalam 10 bank terbesar di Indonesia. Meskipun demikian, market share dari ketiga bank hasil merger ini relatif lebih kecil dibanding bank konvensional. Dari data yang ada per Juni 2020 lalu, total pembiayaan dari ketiga bank hasil merger itu hanya 2,86% dari total kredit perbankan nasional. Dari sisi pendanaan, total dana pihak ketiga atau DPK hanya 2,72% dari total DPK perbankan nasional. Dengan terjadinya efisiensi merger ini, maka akan terjadi peningkatan market share tersebut. Bank pemerintah secara umum memiliki inefisiensi di atas rata-rata industri perbankan. Dengan melakukan merger ketiga bank milik pemerintah tersebut, maka akan menghemat biaya sampai 34%. Efisiensi dan penghematan tersebut dapat ditransmisikan menjadi penawaran yang lebih baik bagi nasabah. Menurut Montoriol Garriga, bahwa nasabah mendapatkan rata-rata suku bunga kredit lebih rendah 4,9 basis poin di tahun merger. Penurunan rata-rata suku bunga akan berlanjut sampai 2 tahun setelah merger, yaitu nasabah mendapatkan rata-rata suku bunga kredit lebih rendah 10,6 basis poin. Namun demikian, efek efisiensi ini akan membutuhkan waktu lebih lama sehingga dapat dirasakan oleh nasabah. Menurut Poccarelli, perlu waktu setidaknya 3 tahun setelah merger agar dirasakan penghematan biaya itu berdampak. Hal ini disebabkan adanya perbedaan gaya komunikasi, karakteristik nasabah, dan channel layanan yang dapat menghambat terjadinya identitas baru yang tunggal. Dari bank hasil merger ini akan berdampak menjadi bank syariah terbesar dan memperoleh efisiensi. Mengingat posisinya sebagai market leader, maka penurunan margin ini akan diikuti kemungkinannya oleh bank-bank syariah lainnya. Sebenarnya potensi pangsa untuk perbankan syariah ini sedianya sangat tinggi di Indonesia, dan pertumbuhan perbankan ini, apalagi potensi pertumbuhan ini kian besar, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan 87% penduduknya adalah Muslim. Namun data di OJK ternyata pangsa pasarnya atau segmennya hanya 8% saja. Volume pertumbuhan bank syariah pun tidak signifikan dibanding dengan pertumbuhan bank konvensional. Hal ini harus kita sadari bahwa literasi keuangan syariah di masyarakat kita masih minim, hanya sekitar 8,9%. Bahkan inklusi keuangan syariah baru 9%. Nah, sebelum menggunakan layanan perbankan syariah ini, ada baiknya kita memahami apa prinsip dan manfaat yang akan didapatkannya. Salah satunya adalah program pembiayaan untuk usaha. Contohnya KUR atau kredit usaha rakyat dengan bunga minim. Nah, kalau di perbankan syariah sendiri, ada nggak ya program pembiayaan seperti itu? Kira-kira mau tahu aja atau mau tahu banget? Lebih jelasnya kita simak ulasan berikut ini. Ada 2 jenis kontrak dalam pembiayaan syariah untuk modal kerja. Yang pertama adalah pembiayaan syariah dengan skema kerjasama, dan yang kedua adalah pembiayaan syariah dengan skema jual beli. Untuk pembiayaan syariah dengan skema kerjasama terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu salah satunya musyarakah dan mudharabah. Pembiayaan syariah pada skema ini didasarkan pada kemauan kedua belah pihak, yaitu pihak nasabah dan pihak bank, di mana
untuk melakukan kerjasama dalam rangka menaikkan nilai aset, di mana dalam perjanjian atau akad tertulis dalam hal pembagian keuntungannya dengan sistem bagi hasil, dan itu sudah disepakati dari awal oleh kedua belah pihak. Sedangkan pembiayaan syariah dengan skema jual beli terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pola murabahah, pola salam, dan pola istisna. Pola murabahah ini adalah pembiayaan di mana bank syariah membiayai pembelian produk atau barang untuk modal kerja dari nasabah. Pembiayaan akan diberikan sebesar dari harga pokok ditambah dengan margin keuntungan untuk bank syariah sendiri, yang mana sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Tingkat atau besaran keuntungan yang didapatkan oleh bank sudah disepakati di awal perjanjian atau akad, di mana ini menjadi harga atas barang yang dijual. Yang berikutnya adalah pola salam. Pola ini adalah layaknya pemesanan barang dari nasabah kepada pihak bank, di mana pembayarannya dilakukan di awal transaksi dan barang dikirim kemudian, atau barang baru diberikan di kemudian hari. Yang berikutnya adalah pola istisna. Pola istisna itu sama atau layaknya dengan pola salam. Yang membedakannya adalah dalam hal waktu pembayarannya. Jadi kalau di pola istisna itu pembayaran bisa dilakukan di tengah atau di akhir kesepakatan. Yang akan dibahas lebih detail dalam hal pembiayaan syariah ini adalah pola murabahah, di mana nasabah bisa merasakan manfaat lebih dibandingkan dengan kredit dari bank konvensional, karena nilai angsuran akan tetap sampai perjanjian berakhir. Hal ini akan memberikan manfaat juga kepada nasabah karena lebih mudah dalam hal perencanaan keuangannya. Nah, dalam hal pembiayaan dengan skema murabahah ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah pembiayaan konsumtif syariah, yaitu pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah yang dipakai untuk pembelian sesuatu di luar modal usaha yang bersifat perorangan. Berbeda dengan pembiayaan syariah untuk modal kerja yang bersifat produktif. Pembiayaan konsumtif ini diperlukan nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Dan untuk pembiayaan syariah konsumtif ini terdiri dari 2 akad, yaitu akad murabahah dan akad ijarah. Jadi dalam hal pembiayaan syariah konsumtif jenis ini terdiri dari 2 akad campuran, yaitu akad murabahah dan akad ijarah. Dan jenis kedua dari pembiayaan syariah murabahah adalah pembiayaan syariah konsumtif dengan skema murabahah. Dalam dunia perbankan syariah di Indonesia, akad atau transaksi atau pembiayaan murabahah adalah salah satu program yang paling banyak diminati baik oleh nasabah maupun bank syariah bersangkutan. Ternyata hampir 90% pembiayaan di bank syariah Indonesia itu menggunakan atau lebih sering memakai skema pembiayaan murabahah. Dan sisanya itu untuk skema pembiayaan yang lain seperti musyarakah dan mudharabah. Dengan menggunakan akad murabahah, maka kalkulasi perhitungannya akan lebih mudah, dan hampir seluruh bank syariah di Indonesia menggunakan akad murabahah ini, atau hampir seluruh bank syariah di Indonesia mempunyai fasilitas akad murabahah ini. Contohnya, jika seorang nasabah ingin membutuhkan atau memerlukan sepeda motor, maka nasabah tersebut mengajukan permohonan kepada bank syariah, dan setelah disurvei diteliti, kemudian bank syariah menyetujuinya, maka bank syariah akan membelikan motor tersebut. Misalkan harga motor tersebut 20 juta dan bank syariah meminta margin keuntungannya 4 juta yang dibayar selama 2 tahun,
maka nasabah akan mencicil pembayaran sepeda motor itu sekitar 1 juta per bulan. Jadi dengan kata lain, ketika nasabah memohon kepada bank syariah karena dia butuh motor, maka bank syariah membelikan motor itu seharga 20 juta ditambah dengan margin keuntungannya 4 juta. Jadi total yang dijual kepada nasabah dari pihak bank adalah 24 juta. Maka pihak nasabah tinggal mencicilnya selama 2 tahun. Jadi 1 juta per bulan yang harus dia keluarkan setiap bulan. Skema pembiayaan untuk kegiatan konsumtif syariah berikutnya adalah dengan menggunakan akad ijaroh. Yang membedakannya dengan akad-akad sebelumnya, yaitu dengan akad murabahah, adalah objek transaksinya. Jika di pembiayaan syariah konsumtif dengan menggunakan skema pembiayaan murabahah, objek transaksinya berupa barang, maka di skema pembiayaan syariah dengan menggunakan akad ijaroh ini, objek transaksinya adalah berupa jasa. Contohnya adalah fasilitas pembiayaan konsumtif untuk nasabah yang mau beribadah umroh. Dalam hal ini biasanya bank syariah bekerjasama dengan travel perjalanan umroh. Jadi nanti tinggal pihak nasabah yang menghubungi bank syariah tersebut dan mengajukan skema pembiayaan konsumtif dengan akad ijaroh ini. Keberadaan bank syariah menjadi sinyal positif bagi siapapun yang ingin mengamalkan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam urusan finansial. Dari ulasan di atas sudah jelas bahwa produk dan kegiatan di bank syariah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh aturan Islam. Nah, dengan memahami prinsip syariah di atas, maka Anda pun akan semakin meyakini untuk menggunakan produk, jasa, dan kegiatan di bank syariah. Terima kasih, hatur nuhun. Semoga apa yang saya uraikan tadi tentang program pembiayaan di bank syariah, khususnya tentang program pembiayaan murabahah, dapat bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.